Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Teman-teman sekalian, kita ketemu lagi di Dasar Sistem Komputer. Kali ini kita akan membahas terkait dengan mobile operating system ya. Jadi mungkin teman-teman sudah cukup familiar lah terkait dengan mobile operating system ini. Nah, apa saja yang mungkin kita akan bahas ya, terkait dengan OS-OS yang sudah cukup familiar di kalangan teman-teman sekalian. Nah, sebelum kita memulai, sebenarnya ada hal yang paling sering muncul ketika teman-teman menggunakan atau membeli handphone. Ketika teman-teman membeli handphone, menggunakan handphone, lalu pertanyaannya sebenarnya mobile operating system apa sih yang paling baik, ataupun apa aja sih sebenarnya operating system itu. Nah, pertanyaan ini paling sering muncul ketika kita akan membahas terkait dengan OS ya dari satu mobile. Bagian mana saja, apa saja yang menjadi fitur utama, menjadi keunggulan dari operating system sendiri. Kita akan coba bahas satu persatu. Berapa banyak device yang saat ini teman-teman gunakan ya, mobile device, dan semuanya memiliki operating system. Seperti yang kita ketahui, tanpa operating system yang ada di dalamnya, maka mobile phone yang kita gunakan itu hanya semacam sebuah mesin saja ya, mesin kosong saja yang tidak bisa melakukan kegiatan apa-apa. Dan ini menjadi sesuatu yang minus ketika tidak memiliki operating system. Nah, operating systemnya melekat satu sama lain, sehingga ketika kita membeli satu handphone, satu mobile device, otomatis sudah ada operating system yang berjalan di dalamnya. Tidak lagi kita harus menginstal terlebih dahulu, harus menyiapkan perangkat-perangkat ataupun sistem-sistem operasi yang ada di dalamnya. Jadi biasanya ketika kita membeli handphone, otomatis di dalamnya juga sudah terinstall sistem operasi, dan juga terinstall beberapa aplikasi bawaan. Nah, terkait dengan apa saja ya, ataupun fitur-fitur apa saja, ataupun handphone mana sih Pak yang paling bagus, yaitu kembali lagi pada kita, lebih tepatnya pada fungsionalitas kita. Apakah kita membutuhkan seluruh fitur dari handphone tersebut, dan kembali lagi setiap fitur, setiap pilihan yang kita pilih, yang kita seleksi, otomatis memiliki dampak, termasuk ketika kita akan menggunakan satu device yang memiliki fitur luar biasa, otomatis kita akan harus menerima dampak secara mungkin finansial, juga harus mengeluarkan cost lebih banyak ya. Saat kita membeli perangkat seluler, pabrikan akan memiliki sistem operasi untuk perangkat kita ya. Seringkali sistem operasi ya, sebelum membeli perangkat kita bisa memastikan ya, kita bisa mempelajari terlebih dahulu terkait dengan compatibility-nya ataupun dukungan-dukungan aplikasi yang ingin kita gunakan. Saya rasa hampir semua sekarang sudah punya aplikasi bawaan, dan aplikasi bawaan itu juga berdasarkan experience pengguna ataupun survei-survei yang dilakukan oleh pabrikan tadi ataupun provider mobile device tadi ya, pasti sudah disesuaikan ya, setidaknya telepon, kemudian video call, kemudian ada Note, ada Google, ada Office, kemudian ada video, music, dan sebagainya, hal sesuatu yang sudah lumrah digunakan saat ini. Sederhananya sebenarnya mobile operating system itu adalah antarmuka perangkat lunak ya. OS bertanggung jawab untuk mengelola, mengoperasikan unit-unit yang ada, perangkat keras yang ada di dalam telepon kita, dan membantu pengguna untuk menggunakan unit tersebut untuk kemudahan ataupun menjadi salah satu keunggulan ya, dapat membantu proses kerja dari si user atau pengguna tadi. Nah, antarmuka ini ataupun interface yang semakin baik, semakin memudahkan, semakin ini akan semakin menarik, itu akan membantu pengguna lebih mudah dari mengoperasikannya, mempelajarinya, bahkan menggunakannya ya, untuk kepentingan atau fungsionalitas kerjanya.
begitu banyak ya sampai saat ini ya, ada iOS, ada Android, ada Windows Phone, ada Migo, BlackBerry, Symbian, Dadap, Palm dan sebagainya. Mungkin yang tambahan yang baru adalah kehadiran Harmony OS ya dari Huawei. Nah, apa saja nanti kita akan bahas satu persatu terkait dengan tipe-tipe dari sistem operasi yang sampai saat ini masih ada ataupun masih digunakan di masyarakat kita. Oke, sebelum kita masuk ke dalam tipe-tipe sistem operasinya, kita akan masuk ke dalam evolusi mobile OS. Nah, kita tidak dapat melihat keadaan sistem operasi saat ini tanpa melihat masa lalunya. Saat itu ya, fungsi dasar telepon kita tuh hanya telepon, SMS ya, kemudian menjawab panggilan telepon ya, hal-hal yang paling mudah. Bahkan menjadi menarik ketika perangkat kita, mobile kita, handphone kita bisa melibatkan interaksi di permainan game. Mungkin yang paling kita kenal adalah Snake ya, Snake di mobile device. Pada saat itu mungkin Nokia yang paling sering ada Snake. Nah, evolusi mobile operating system ini mungkin diawali dengan adanya ya pendahulunya ya di akhir tahun 90-an itu ada muncul Symbian OS. Kemudian di tahun 2000 muncul kembali Microsoft ya dan BlackBerry. Lalu tahun 2007 muncul Apple pertama, angkatan pertama iPhone. Lalu di tahun 2008 muncul mobile phone ya, tidak satu perangkat device relate, tetapi lebih pada versi dari Android ya, versi 1.0 ya. Jadi Android 1.0 itu muncul pada tahun 2008 untuk beberapa mobile phone. Dan sampai saat ini di tahun 2021 muncul juga beberapa pemain baru ya, termasuk Huawei dengan Harmony OS, dan saat ini iOS, Android, Harmony, kemudian Windows Phone ya, mungkin beberapa itu masih menjadi operating system mobile yang masih beredar dan digunakan sampai saat ini. Ya, tempat juga BlackBerry akhirnya mengakuisisi dari Android ya untuk bisa stable ataupun untuk bisa bertahan di era saat ini. Ya, oke. Before mobile phones took turn to the many mostly run on embedded system. Ya, bahkan sebelum era milenial saat ini, kita bahkan bisa melihat mobile phone itu merupakan satu embedded system ya, sistem yang tertanam yang melibatkan fitur prosesor, input, output, dan memori ya. Jadi yang biasa terlihat digunakan pada pemutar musik portable dan kendaraan. Lebih tepat mungkin tampilannya ya lebih sederhana, tidak integrasi, tidak semangat saat ini, lebih pada cuma sistem tertanam dengan fungsi dasar ya, fungsi dasar yang telepon, SMS begitu. Segera setelah itu, sistem operasi seluler berkembang dalam bentuk PDA atau Personal Digital Assistant. Nah, Personal Digital Assistant ini atau PDA ini ya, ini lebih canggih ya, memungkinkan kita mengatur email, mendapatkan akses internet yang tadinya hanya telepon, SMS, sekarang bisa akses internet walaupun provider pada saat itu juga tidak secepat saat ini. Kemudian nah, yang muncul menarik adalah muncul tampilan interface ya dengan touchscreen ya, sehingga memungkinkan orang itu merasakan experience yang berbeda ketika menggunakan sistem operasi. Nah, biasanya dilengkapi PDA ini identik dengan layar sentuh dan pen point ataupun ada pena ya, pena yang bisa digunakan. Saat ini muncul kembali pena itu setelah bertahun-tahun hilang ya, untuk satu experience yang berbeda dari pengguna. Nah, OS paling populer pada situ adalah OS pen point. Kemudian di akhir tahun 90-an dan awal tahun 2000-an muncul juga adalah Symbian OS. Nah, Symbian OS ini umumnya ya itu kita temui di Nokia, Motorola, Ericsson pada saat itu, Xeon ya. Lalu beberapa ya ketiga merek ini akhirnya menjadi popularitas ya pada saat itu. Nokia, Motorola, Ericsson menjadi
tren yang unggul pada tahun itu sih, sampai tahun awal 2000-an, mungkin 10 tahun berjaya gitu. Mungkin yang terakhir berjaya adalah Nokia ya. Symbian ini merupakan kerjasama dari Nokia, Motorola, Ericsson, dan Casio. Tahun 2000-an juga menyaksikan kebangkitan sistem operasi seluler dari Microsoft dan BlackBerry. Seperti yang disampaikan bahwa BlackBerry muncul dengan eh, apa ya single connecting. Pada saat itu ketika dia terhubung dengan satu provider, maka sinyal dan internetnya itu menjadi satu. Ketika dia mendapatkan sinyal sekecil apapun itu, otomatis internet juga akan otomatis terintegrasi secara langsung, sehingga BlackBerry bisa dikatakan pada saat itu adalah smartphone ya, smartphone yang real time. Jadi ketika kita mengirimkan satu pesan dengan email maupun sosial media WhatsApp pada saat itu ataupun BlackBerry Messenger sendiri, itu dibandingkan dengan device iPhone, Windows Mobile dan sebagainya, itu punya delay karena memang terpisah ya antara seluler data dan koneksi internetnya. Itu berbeda ya, seluler data dan seluler sinyal ya gitu. Nah, di tahun 2007 Apple merilis iPhone pertamanya ya dengan operating system yang khas, yaitu adalah iOS ya. iOS ini dikenal ya dengan kemampuannya menggabungkan beberapa fungsionalitas ponsel dengan tampilan pertama kalinya adalah muncul dengan touchscreen, full touchscreen, dan fungsionalitas ponselnya begitu menarik. Interface-nya berwarna-warni, tampilannya sudah oke, interface-nya sangat mudah, tidak perlu baca buku panduan, bahkan bisa dikatakan dia sudah mampu mengakuisisi atau menggabungkan fungsi dari kemampuan internet sendiri. Pada tahun 2008 muncul Android 1.0 ya, 1.0 diluncurkan untuk ponsel dan selanjutnya digunakan untuk tablet dan perangkat seluler lainnya. Di tahun 2019 ya, ketika Huawei keluar dari atau tidak menggunakan lagi Android sebagai operating sistemnya, maka Huawei mengembangkan sendiri operating system dengan nama Harmony OS, yaitu OS dari perangkat pintar Huawei. Bahkan tanpa kita sadari, sebenarnya mobile OS sudah berkembang dan tidak hanya sekedar di mobile atau di smartphone saja, tapi sudah jauh berkembang untuk tablet, jam tangan pintar, dan lain sebagainya. Secara teknis, ponsel ataupun perangkat Anda tidak akan dapat beroperasi, tetap tidak akan dapat berfungsi, tidak dapat secara maksimal bekerja tanpa menggunakan sistem operasi ataupun instalasi OS seluler yang tepat. Itulah alasan mengapa smartphone menjadi lebih fleksibel, karena sistem operasi seluler ini akan terus meningkat. Bagaimana saya tahu sistem operasi apa yang dimiliki ponsel saat ini? Jika kita punya smartphone atau mobile phone, kita bisa melihatnya di pengaturan atau di setting ya, dan bisa melihat nama dan versi OS yang kita miliki ataupun ponsel itu miliki. Bahkan banyak orang dapat mengetahui sistem operasi mobile hanya dengan merasakan tampilan, nuansa maupun fungsi ponsel tersebut ya, sehingga dia bisa langsung tahu, oh ini iPhone, oh ini Android, oh ini Harmony, oh ini BlackBerry, oh ini Symbian. Cukup dengan tampilan, nuansa, dan fungsi ponsel. Lebih pada pendekatan approaching pada sisi psikologisnya. Oke, selanjutnya kita akan bahas mulai dari 9 operating system yang most popular sampai saat ini. Pertama adalah iOS. iOS merupakan sistem operasi mobile yang dikembangkan oleh Apple di tahun 2007. Ya. Sistem operasi seluler ini hanya tersedia di perangkat buatan Apple, jadi tidak tersedia di perangkat pabrikan lainnya. iPhone, iPad, iPod, Mac, Apple Watch, banyak hal ya. Sampai sekarang ini Apple Car juga punya iOS di dalamnya. Perusahaan Apple itu tidak melisensikan OS ini untuk pihak lainnya, sehingga iOS ini hanya identik dengan perangkat buatan Apple. Kalau mau menggunakan atau merasakan iOS ya otomatis merasakan di perangkat buatan Apple sendiri gitu. Dan identiknya lagi adalah perangkat ini secara secara kontinu ya, itu
memprovide dari keseluruhan perangkat buatan sendiri. Jadi perangkat ini secara kontinuitas developing OS-nya itu perbaikan secara fungsionalitas, tampilan, security, dan lain sebagainya itu terus menerus dikembangkan dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, sehingga tidak hanya satu kali purchase dengan iOS tertentu, tapi bisa continue ke versi-versi selanjutnya. Selanjutnya yang kedua adalah Android ya. Android ini merupakan sistem operasi berbasis Linux yang mungkin populer ya saat ini, yang dikembangkan oleh perusahaan Google di tahun 2008. Sistem operasi Android ini menyediakan layanan inti seperti keamanan, manajemen memori, manajemen proses, dan buka jaringan, dan driver. Android juga menawarkan berbagai library yang memungkinkan pengembang aplikasi untuk membangun aplikasi yang berbeda. Aplikasi Android ini ditulis dengan bahasa pemrograman Java. Ya, saya rasa tidak lagi aneh ketika teman-teman mendengar istilah Android karena sudah sangat relate dengan kita saat ini ya. Kemudian Windows Phone. Nah, Windows Phone yang paling identik adalah tampilannya ya. Tampilannya yang seperti ini, kotak-kotak, identik dengan Windows OS yang ada di laptop kita ya. Nah, Windows Mobile ini ya, atau Windows Phone OS ini adalah sistem operasi seluler yang dikembangkan oleh perusahaan Microsoft dan diluncurkan pertama kali pada tahun 2010. OS ini didasarkan pada kernel Windows CE 5.2. Nah, di tahun 2019 muncul Harmony OS ya, hampir persis tampilannya seperti Android, tidak ada bedanya. Bahkan bisa dikatakan ketika kita merasakan Harmony OS ini ya mungkin bisa dikatakan tidak signifikan berbeda dengan tampilan yang ada di Android ya. Harmony OS ini dikembangkan oleh perusahaan Huawei di tahun 2018 dan berjalan pada arsitektur milik Huawei ya, hampir sama seperti iOS, dia hanya berjalan pada perangkat Huawei saja dan telah menggunakan kode AOSP atau Android Open Source Project dan kernel Linux di smartphone untuk memungkinkan sistem operasi menjalankan aplikasi Android selain aplikasi HarmonyOS. Jadi karena memang dia menggunakan OSP ya, dia bisa menjalankan aplikasi Android ya di aplikasi HarmonyOS. Kemudian BlackBerry seperti itu ya. Tampilannya juga khas, berbeda dengan biasanya dia mengedepankan tanda keyboard ya, QWERTY, yang bisa dirasakan secara langsung oleh pengguna. Nah, BlackBerry OS ini merupakan sistem operasi seluler yang dikembangkan oleh Research in Motion perusahaannya untuk digunakan pada perangkat genggam BlackBerry. Sama sepertinya iOS ya, ini hanya dikembangkan untuk perangkat genggam BlackBerry saja. Platform ini ya populer di kalangan pengguna korporat atau perusahaan ya, karena menawarkan sinkronisasi dengan cepat dengan menggunakan Microsoft Exchange, Lotus Domino, email novel Groupwise, dan perangkat lunak bisnis lainnya, sehingga saat digunakan dengan BlackBerry Enterprise Server itu akan semakin lebih cepat. Kemudian Symbian OS. Nah, Symbian OS ya, sampai terakhir Symbian OS ini bertahan di Nokia yang sudah menggunakan touchscreen. Nah, namun sistem operasi ini ya, sistem operasi mobile yang dikembangkan oleh Symbian Ltd atau perusahaan Symbian pada tahun 1997 dan berakhir di era tahun 2000-an mungkin ya. Dia tergerus ketika mulai muncul Windows, ketika Symbian pun sudah beralih ke Windows dan Migo ya, pada saat itu, sehingga mulai tergerus. Sistem operasi Symbian ini bisa dikatakan dicatat adalah sistem operasi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat pada saat itu ya, bahkan pada saat ini, karena pengguna Symbian lebih banyak dibanding pengguna Android, bahkan pengguna iOS pada saat itu. Sistem operasi ini digunakan menggunakan bahasa pemrograman C++ dan sebagian besar digunakan oleh ponsel Nokia. Selain tadi ada Ericsson ya. Nah, lanjutannya ya, pengembangan dari Symbian yang discontinue di tahun 2000-an ya, ini muncul Migo, sistem operasi mobile yang open source yang dikembangkan secara bersama-sama, hasil penggabungan dua buah produk berbasis teknologi open source, yaitu adalah MIMO oleh Nokia dan Moblin oleh Intel. Migo sendiri adalah OS seluler yang dirancang untuk bekerja pada sejumlah perangkat termasuk smartphone, netbook,
tablet, sistem informasi dalam kendaraan, dan berbagai perangkat dengan menggunakan arsitektur Intel Atom dan ARM versi 7. Bada OS. Bada OS mungkin teman-teman tidak banyak yang tahu ya. Bada OS ini adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Samsung di tahun 2009. Perusahaan Samsung Electronics ini mengembangkan Badanya itu untuk perangkat mereka sendiri sama seperti iOS, tetapi tidak bertahan lama ya. Sebelum mereka beralih ke Android. Sistem operasi ini juga sudah berbasis Linux dan dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman C++. Selanjutnya, Tizen. Ya, Tizen ini adalah salah satu OS yang sebelum Android itu dikembangkan. Tizen OS ini merupakan sistem operasi yang dikembangkan oleh Palm Inc. Ya, untuk PDA. Tizen ini sistem operasi yang dikembangkan oleh Samsung Electronics dan berkolaborasi dengan Intel pada tahun 2012. Sistem operasi ini berbasis Linux dan menggunakan bahasa pemrograman HTML5, C, dan C++. Operasi ini menggantikan akhirnya Bada dan Migo yang sebelumnya sudah diluncurkan. Tizen OS ini juga sudah dilibatkan ya untuk smartwatch, ya, wearable, mobile, dan TV. Lalu muncul Palm OS ya di tahun 96, sistem operasi yang dikembangkan oleh Palm Inc. yang untuk personal digital assistant. Palm OS ini dirancang kemudahan untuk pengguna layar sentuh berbasis GUI ya, graphical user interface. Palm OS ini yang tadi saya sampaikan mungkin menjadi salah satu OS yang memiliki interaksi atau feel yang berbeda ketika user menggunakannya. Palm OS dikembangkan untuk device personal digital assistant dengan menggunakan bahasa C++. Nah, itu saja ya. Mungkin untuk saat ini yang bisa saya sampaikan untuk mobile operating system yang kita bahas di pertemuan ini. Nah, semoga teman-teman bisa mengambil kesimpulan ya bahwa memang selain sistem operasi ya yang berada di perangkat-perangkat mobile tadi, juga ada keunggulan di setiap masing-masing, lalu juga ada evolusi yang melibatkan terjadinya fungsionalitas itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan di pertemuan kali ini. Saya rasa cukup ya. Saya tutup dengan melakukan hamdalah.